Shalom saudara dan saudari dalam nama Tuhan. Hari ini saya mau bawa sharing firman Tuhan. Sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuvelia Devita Borupurba dari kelas 12 IPA 1. Di sini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hari ini saatnya mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah saudara dan saudariku yang mendengarkan firman-Mu dan aku yang menyampaikan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, aku siap untuk menyampaikan sharing firman Tuhan dan saudara dan saudariku siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya membawa kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terdapat di Alkitab Daniel 3 ayat 1-30. Jadi, saudara dan saudari bisa membaca Daniel 3 ayat 1-20. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah orang Israel dari kerajaan Yehuda. Lalu mereka bekerja di Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Saat itu Raja Nebukadnezar membangun patung emas yang menyerupai dirinya. Saat itu juga Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk segala suku bangsa bahasa untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh dirinya. Dan akibat kalau tidak mau menyembahnya adalah akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Lalu saat mendengar perintah itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap kokoh imannya. Mereka tetap bersepakat untuk tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan saat harinya tiba, mereka tetap berdiri dan mereka tidak sujud. Saat semua suku dan bangsa itu menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan saat itu ada orang Kasdim melihat kalau Sadrak, Mesak, Abednego tidak sujud menyembah patung itu. Lalu mereka mengadukannya kepada Raja Nebukadnezar. Lalu mereka dipanggil dan Raja Nebukadnezar memberi kesempatan yang kedua kali supaya mereka mau menyembah patungnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Mereka tetap kokoh imannya. Lalu karena mendengar itu, Raja Nebukadnezar marah. Raja Nebukadnezar menyuruh untuk pelayannya atau yang disuruhnya itu untuk memanaskan 7 kali lipat lebih panas. Dan saat itu mereka dibawa ke tungku api itu. Dan saat sampai di situ mereka diikat dan ada yang menjaga mereka bertiga. Dan saat itu mereka dilempar. Karena saking panasnya, penjaga yang memegang mereka itu ikut terbakar. Dan saat mereka jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar melihat bahwa mereka seperti berjalan-jalan di dalam perapian itu. Tapi kok mereka bisa ada 4 ya? Raja Nebukadnezar berpikir, kenapa yang dilempar tadi kan ada 3, kenapa tiba-tiba ada 4? Lalu saat itu ada satu yang itu adalah malaikat Tuhan. Mereka bebas berjalan di api tanpa kepanasan, tanpa kesakitan. Padahal kalau kita kena api aja, kita kepanasan kan, kita kesakitan kan. Tapi mereka bisa bebas, padahal itu sangat panas. Dan saat itu Raja Nebukadnezar menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego dan menyuruh untuk Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari api itu. Dan saat dilihat mereka sama sekali tidak ada terbakar, sedikit pun baju mereka tidak ada sobek, mereka tidak ada luka. Dan saat itulah Raja Nebukadnezar percaya bahwa Sadrak, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego ajaib, hidup dan berkuasa. Jadi apa sih inti dari penyampaian firman Tuhan yang dapat diambil dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, Abednego imannya tetap kokoh, imannya tetap teguh walaupun rintangannya akibatnya itu besar. Mereka tetap mau taat kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah mereka berani untuk melawan arus. Mereka tidak mau mengikuti arus dunia. Saat semua orang menyembah patung itu, mereka tetap tidak mau menyembah patung itu. Mereka tetap mau percaya. Mereka tetap mau menyembah hanya Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, inti dari penyampaian firman Tuhan hari ini adalah karena mereka mau taat dan mereka mau berani melawan arus dunia itu, arus yang harus mereka taati
tapi mereka tidak taati, mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Tuhan hadir menyelamatkan mereka, menolong mereka tanpa kesakitan sedikit pun. Bahkan mereka bertiga bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi marilah kita saudara dan saudari, supaya kita bisa kokoh imannya walaupun rintangannya sulit. Yang kedua, kita berani melawan arus dunia ini, berani melawan godaan dunia ini. Dan yang ketiga, supaya Tuhan hadir dan bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah, sehingga saat kita menyelesaikan masalah, kita bisa menjadi berkat dan orang lain bisa percaya, ikut merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin sekian dari khotbah yang bisa saya sampaikan, sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup sharing firman Tuhan kita hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk hari ini. Aku sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah yang mendengarkan agar saudara dan saudariku mengerti dan kami semua mau berjuang untuk melakukan perintah-Mu yang ada teladan, dan kami bisa meniru teladan yang sudah diberikan oleh Sadrak, Mesah, Abednego. Kami bisa imannya kokoh, teguh walaupun akibatnya besar. Dan yang kedua, kami bisa berani untuk melawan arus dunia ini. Dan yang ketiga, kami percaya Tuhan mampu menyelamatkan kami, Tuhan mampu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup untuk sharing firman Tuhan hari ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom saudara dan saudari semua.